Malam itu, angin berhembus pelan di antara pepohonan hutan tua. Suaranya seperti bisikan lirih namun terasa mengawasi. Tak ada cahaya selain bulan pucat yang sesekali tertutup awan. Konon, sebelum genderuwo dikenal sebagai makhluk pengganggu manusia, ia pernah menjadi seorang manusia biasa, seorang pertapa yang haus akan kekuatan. Dan kisah ini adalah awal dari kutukan yang tak pernah berakhir. Di tanah Jawa kuno, jauh sebelum desa dan kerajaan berdiri, terdapat sebuah hutan bernama Wonogiri Petak. Hutan ini dikenal sebagai hutan larangan. Tak seorang pun berani masuk tanpa izin para sesepuh. Bukan karena binatang buas melainkan karena penunggu gaib yang dipercaya telah ada sejak awal bumi diciptakan. Di tengah hutan itu, berdiri sebuah gua batu hitam. Tempat yang dipercaya sebagai batas antara alam manusia dan alam tak kasat mata. Dan di sanalah seorang pertapa tinggal seorang diri. Namanya Ki Jagatwasesa. Dahulu ia adalah manusia terpandang. Seorang guru ilmu kebatinan yang disegani. Namun seiring waktu, rasa puas tak pernah ia rasakan. Ia melihat murid-muridnya hidup bahagia. Sementara dirinya terus dihantui rasa takut akan kematian. Ilmu ini belum cukup manusia seharusnya tak tunduk pada ajal. Itulah pikiran yang mulai meracuni batinnya. Ki Jagat memilih meninggalkan dunia manusia. Ia masuk ke Wonogiri Petak, tempat yang bahkan roh-roh enggan menetap terlalu lama. Hari berubah minggu, minggu berubah tahun. Ki Jagat bertapa tanpa makan, tanpa tidur layak, tanpa berbicara sepatah kata pun. Tubuhnya kurus, namun matanya justru semakin tajam, seolah mampu melihat sesuatu yang tak terlihat manusia biasa. Pada malam keribu pertapaannya, ia mulai mendengar suara. Bukan suara manusia, bukan pula suara binatang, suara berat, dalam seperti datang dari dalam tanah. Jika kau ingin kekuatan kau harus menyerahkan sesuatu yang paling berharga. Ki Jagat tahu itu bukan suara yang seharusnya ia dengar. Namun ia tidak mundur. Di malam bulan mati, Ki Jagat menggambar simbol aneh di tanah gua. Darahnya sendiri ia gunakan sebagai media. Angin tiba-tiba berhenti, hutan menjadi sunyi, terlalu sunyi. Bayangan besar mulai muncul di dinding gua. Bukan satu melainkan banyak. Makhluk-makhluk itu tak berbentuk jelas. Namun satu halaman pasti, mereka bukan dari alam manusia. Serahkan jiwamu dan kau akan melampaui batas manusia. Tanpa ragu, Ki Jagat mengangguk dan sejak detik itu, dirinya berubah selamanya. Beberapa hari setelah ritual, tubuh Ki Jagat mulai berubah. Rambut halus tumbuh di punggungnya. Kuku tangannya menghitam dan memanjang. Napasnya berat, emosinya tak lagi terkendali. Ia sering tertawa sendiri di malam hari. Suara tawanya menggema hingga ke pinggir hutan. Binatang-binatang menjauh, pohon-pohon di sekitar gua mengering. Namun Ki Jagat masih belum menyadari bahwa kekuatan yang ia cari perlahan menghapus sisi manusianya. Pada suatu malam, Ki Jagat terbangun oleh rasa sakit luar biasa. Tulang-tulangnya seperti diremukkan dari dalam. Ia berteriak, namun yang keluar dari mulutnya bukan lagi suara manusia. Dari kegelapan gua, sesuatu mengamati perubahan itu sambil tertawa pelan. Karena ritual itu belum selesai. Hutan Wonogiri Petak tak lagi sunyi seperti dahulu. Setiap malam, terdengar suara langkah berat, diikuti tawa rendah yang menggema dari balik pepohonan. Tak ada yang tahu bahwa suara itu berasal dari seorang pertapa. Ia perlahan kehilangan jiwanya, karena malam ini, manusia bernama Ki Jagatwasesa akan menghadapi takdir yang tak bisa ia hentikan. Tubuh Ki Jagat tergeletak di lantai gua. Napasnya tersengal, tulang-tulangnya terasa seperti dipelintir dari dalam. Kulitnya memanas, lalu dingin membeku. Rambut hitam kasar tumbuh semakin lebat, menutupi dada, punggung, hingga wajahnya. Setiap kali ia menjerit, suara yang keluar terdengar berat, asing, bukan suara manusia. Di saat itulah, ia sadar, ritual itu bukan memberinya keabadian, melainkan kutukan hidup. Dari sudut gua, muncul bayangan raksasa. Tak berbentuk jelas, namun auranya membuat udara terasa menekan. Makhluk itu tak berjalan, ia seakan melayang. Mengitari tubuh Ki Jagat. Kau telah meminta lebih dari yang boleh dimiliki manusia. Suara itu bergema langsung di kepalanya. Ki Jagat mencoba merapal mantra pelindung. Namun lidahnya kaku, ilmunya tak lagi patuh. Makhluk itu tertawa. Bukan tawa keras, melainkan tawa penuh ejekan. Hari demi hari berlalu.
Ki Jagat tak lagi menghitung waktu. Ia tak merasa lapar namun muncul hasrat aneh dalam dadanya. Hasrat untuk menguasai, hasrat untuk menakuti. Ia mulai keluar dari gua saat malam tiba. Jejak kakinya besar dan dalam, setiap langkah membuat tanah bergetar ringan. Ketika melihat bayangannya di air sungai, ia terdiam, tubuhnya tinggi besar. Wajahnya dipenuhi rambut, matanya merah redup, memantulkan cahaya bulan. Ia menjerit namun jeritan itu berubah menjadi tawa mengerikan. Suatu malam, 3 pemburu tersesat di Wonogiri Petak. Mereka mendengar suara orang tertawa, seperti ejekan anak kecil. Namun datang dari segala arah. Ki Jagat, atau apapun dirinya kini mengamati dari balik pohon besar. Untuk pertama kalinya, ia mendekati manusia, bukan sebagai sesama, melainkan sebagai pemangsa. Ia menampakkan diri sesaat. Satu pemburu pingsan, satu lainnya lari tanpa arah. Yang terakhir, berlutut ketakutan, Ki Jagat hanya tertawa. Karena ketakutan itu memberinya kepuasan. Kabar tentang makhluk berbulu besar menyebar ke desa-desa sekitar. Sesepuh desa menyebutnya dengan satu nama, genderuwo, makhluk hasil kutukan manusia yang melanggar hukum alam di hutan itu. Ki Jagat akhirnya mengerti ia tak lagi memiliki tempat di dunia manusia. Dan makhluk kedelapan yang dulu membuat perjanjian, kini mengikat jiwanya selamanya. Pada suatu malam, Ki Jagat mendengar tangisan anak kecil dari dalam hutan. Suara itu memanggilnya lembut namun penuh jebakan. Ia melangkah mendekat, tanpa tahu bahwa perbuatannya malam itu akan mengukuhkan dirinya sebagai monster selamanya. Malam kembali turun di Wonogiri Petak. Kabut tipis merayap di antara akar dan batang pohon tua. Penduduk desa mulai mengunci pintu lebih awal. Lilin dinyalakan, doa dipanjatkan karena sejak kemunculan makhluk berbulu besar itu, hutan tak lagi sekadar tempat terlarang. Ia telah menjadi ladang ketakutan. Pagi itu, desa gempar. Seorang anak laki-laki bernama Wirata kembali sejak bermain di tepi hutan. Ibunya menangis histeris. Jejak kaki kecil mengarah ke pepohonan lebat, lalu menghilang begitu saja. Para tetua desa saling pandang. Mereka tahu ini bukan sekadar anak tersesat. Malam sebelumnya, suara tawa berat terdengar dari arah hutan. Dan kini genderuwo mulai mengambil miliknya. Di dalam hutan, makhluk itu berdiri di balik pohon beringin raksasa. Di hadapannya, Wira menangis ketakutan. Namun anehnya genderuwo tak langsung mencelakai anak itu. Ia hanya mengamati, matanya merah redup. Dadanya bergemuruh oleh emosi yang tak ia mengerti. Dalam benaknya, muncul bayangan masa lalu. Dirinya saat masih manusia. Untuk sesaat, tangannya gemetar. Namun suara bisikan itu kembali datang. Jangan ragu, kau bukan manusia lagi. Dan perlahan, rasa iba itu lenyap. Para sesepuh akhirnya bertindak. Mereka memanggil seorang dukun tua bernama Mbah Suro Kuncara. Dengan membawa kemenyan, air doa, dan pusaka tua. Ia memimpin ritual penolak bala. Di tepi hutan, mantra dilantunkan, angin berputar kencang. Pohon-pohon berderak keras. Di kejauhan, genderuwo merong bukan karena sakit, melainkan karena amarah. Ia merasa wilayahnya diganggu. Malam itu, hutan berubah menjadi neraka. Dan patah, tanah terbelah. Genderuwo mengamuk. Ia menampakkan diri di batas desa. Tawa beratnya menggema. Batu berterbangan, atap rumah bergetar. Penduduk berlarian, anak-anak menjerit. Mbah Suro berdiri tegak, menancapkan pusaka ke tanah. Untuk sesaat, mata genderuwo bertemu dengannya. Tatapan itu bukan lagi milik manusia. Ritual akhirnya berhenti, hutan kembali sunyi. Namun keesokan paginya, Wira ditemukan, hidup namun tak pernah berbicara lagi. Matanya kosong. Jiwanya seakan tertinggal di hutan. Sementara itu, di kedalaman Wonogiri Petak, genderuwo duduk sendiri. Ia sadar sisa kemanusiaan dalam dirinya telah hampir habis. Di malam berikutnya, bayangan gelap kembali mendatangi genderuwo. Kau sudah melangkah terlalu jauh. Kini, pilihannya satu, menjadi penguasa kegelapan, atau hancur bersama kenangan manusiamu. Genderuwo mengangkat wajahnya. Tawa berat keluar dari mulutnya. Pilihan itu akan menentukan akhir segalanya. Hutan Wonogiri Petak kembali sunyi. Namun kesunyian itu bukan pertanda damai. Melainkan napas panjang sebelum kutukan ditetapkan selamanya. Manusia telah mencoba melawan. Doa telah dipanjatkan.
Ritual telah dilakukan, namun ada satu hukum yang tak bisa dibantah. Perjanjian dengan kegelapan tak pernah bisa dibatalkan. Genderuwo berdiri di tengah hutan, menatap pantulan dirinya di air sungai hitam. Bayangan itu tak lagi menyerupai Ki Jagatwasasa. Untuk pertama kalinya sejak kutukan itu bermula, ia merasa takut, bukan takut pada manusia, bukan takut pada dukun, ia takut karena menyadari bahwa dirinya tak lagi punya jalan pulang. Dalam diam, ia memanggil nama yang telah lama terkubur, namanya sendiri, namun hutan menjawab dengan tawa. Mbah Suro Kunchara kembali memimpin ritual. Kali ini bukan untuk mengusir melainkan mengikat. Pusaka ditanam di 4 penjuru hutan. Sesaji diletakkan di bawah pohon beringin tua. Mantra pemisah alam dilantunkan. Langit menggelap. Angin berputar kencang. Tanah bergetar. Genderuwo meraung. Tubuhnya terbakar rasa panas yang tak terlihat. Ia berlari namun hutan seakan menutup jalan. Bayangan hitam kembali muncul. Kali ini lebih jelas. Lebih besar. Lebih menekan. Kau telah memilih kekuatan. Sekarang, terimalah tugasmu. Genderuwo berlutut. Bukan karena tunduk melainkan karena tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Kutukan itu dikunci. Ia tak bisa meninggalkan hutan. Tak bisa mati. Tak bisa dilihat semua orang. Sejak malam itu, ia resmi menjadi penunggu Wanagiri Petap. Tahun berlalu, generasi berganti, hutan itu tetap berdiri. Tak ada yang berani menebang, tak ada yang berani melanggar batas. Kadang, anak-anak mendengar suara tawa berat. Kadang, orang tersesat melihat bayangan besar di balik pohon. Namun tak pernah ada yang melihat wujudnya dengan jelas. Karena genderuwo tak lagi sepenuhnya makhluk. Ia telah menjadi cerita. Di malam tertentu, saat bulan tertutup awan, suara langkah berat terdengar di hutan. Bukan untuk mengganggu, bukan untuk mencelakai, melainkan untuk mengingatkan bahwa keserakahan dan pelanggaran terhadap hukum alam selalu memiliki harga, dan harganya kadang lebih buruk dari kematian. Inilah asal-usul genderuwo, bukan sekadar makhluk menakutkan, melainkan manusia yang gagal menerima batasnya sendiri. Jika kamu menikmati cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, agar kisah-kisah horor Nusantara lainnya terus hidup dan tak dilupakan. Karena selama manusia masih melanggar batas, penunggu hutan takkan pernah benar-benar pergi.